untuk yang serius buka usaha, yang paling penting tuh sebenarnya pertama tuh yakin dulu. Kalau udah yakin, udah riset, udah yakin produknya tuh kalau bisa tuh memang langsung dibom gitu. Jangan coba-coba lu sekiko. Itu akhirnya coba mati. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo basu balik kita di acara kesan kita di Tampek Mau TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Nah, masih bersama Ambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang dan sana. Nah, kali kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang entrepreneur, seorang pemilik dari sebuah kedai clothing terkenal di Sumatera Barat. Kita perkenalkan saja ikonyo owner dari Tangkele, udah Fevri Yusji. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, udah Desbi. Gak gampang gak panggil udah. Panggil apa juga, Pak Desbi? Dek. Udah Fevri Rusji. Gak payah banyak. Iya. Agak payah namanya, agak ragu orang apa tahu kok laki atau padusi gitu. Acok salah orang. Enggak, kalau awak lebih acok salah pakai Y jadinya Fevri Yusji. Iya. Ada nyebut Fevi Rusi. Oke. Itu tipe loh, udah Des. Hah? Sebenarnya awalnya Febri Rusji, tapi ada kesalahan pas memberi ijazah pertama, akhirnya jadi Fevri Rusji gitu. Tapi unik jadinya. Kalau Febri banyak ya? Banyak. Nah, udah biasa ya. Udah biasa. Oh, tipe awalnya. Tipe awalnya. Awalnya Febri, berarti ijazah SD. Nama di GGI itu Febri Rusji, karena Februari kan. Iya. Dek tipe, jadi Fevri Rusji tertulis, jadi dilanjutkan saya Fevri Rusji gitu. Tapi jadi ya? unik lah, nggak apa-apa Unik. lah. Dicari di Google nggak ada yang namanya Fevri. Oh. Kalau Febri banyak. Febri banyak ya. Sama nama awak dulu tipe aja awalnya. Awalnya Desbi-nya pakai Y, kini ganti jadi I. Desbi Gara-gara aku jadi. SD aja tuh. Dulu Desbai. Deji. Siap. Kau telah tahu sih panggilannya karena cukup lama wak kenal nak dari Senambale 28 ya. Iya, 2008. Oh, 2008. Oke. Dah, cerita-cerita lah seketik mengenai Tangkele. Nah, tapi sebelum tentang Tangkele-nya wak pengen tahu ada lo story udah sampai ke Tangkele kok. Oke. Secara singkat, nama Fevri Rusji, tapi orang biasa manggilnya Daji. Damnya dari G-nya. Walaupun Haji. Alun pakai H, Haji. Oke. Kalau alun H, Haji ya. Bahasa Minang kok ya? Minang. Bahasa Minang. Ambo tuh lahir tahun 83. Berarti umur kini lumayan lah, tapi alun masuk ke lansia lah. Lansia awal kan 46 ya, sebentalai. Tuh kan, sampai 6 coba kan. Itu lansia awal. Lansia awal. Kalau awal masih 40 lah. Siap. 6 tahun lah. Pendidikannya kalau secara formal awak di seni Desbi. Kebetulan Ambo dulu memang suka seni dari ketek ya. Dari ketek itu suka mencocorik dinding itu kena berang dulu. Jadi SMA Ambo tuh di SMK Padang. Itu SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Oh, emanglah di Padang. Memanglah di Padang juga. Karena hanya ada di Padang waktu itu sekolah seni rupa. Selebihnya kan sekolah STM dan lain-lain gitu. Setelah itu Ambo rencana niobana tuh ke Jogja, ke ISI kan. Iya betul. Tapi dek gaya ndak nion, tak nak mampu waktu itu ya. Tapi kita ke Padang aja lah, di Padang aja lah. Maka kebetulan nyambungnya ke seni rupa UNP. IKIP. Waktu itu masih IKIP namanya ya. Nggak, UNP lah. Semua jadi. Lah UNP, awal-awal UNP. Awal-awal UNP. Setelah itu kuliah S1-nya agak lama ya. Tamat itu 2008. Jadi buka Tangkele kok 2009. Gitu. Tapi sebelumnya bos pernah kerja juga di media di koran Singgalang. Lamo itu dari 2000 sampai 2003 balik, sekitar 9 tahunan. Sambil kuliah. Berarti sampai kuliah. Iya, sambil kuliah. Karena dulu memang Ambo keluarganya ndak barado ya. Memang kuliah tuh juga biaya surang seperti itu. Berarti mencari piti untuk kuliah kok langsung. Mencari piti. Jadi letih biasa.
Tapi kamu apa ini jurnalistik nak di kafe ka jurnalistik gitu? Bukan, awak bagian desainnya, kamu bagian desainnya. Kayak ilustrator kayak ya, gitu. Jadi misalnya ada auto belangga kok, bara korban-korbannya tuh didetailan di koran gitu. Oke, siap. Seperti itu. Siap. Nah, namanya kok transisinya ke Tangkelek? Tangkelek. Jadi kalau ide Tangkelek kok lah lama udah di base. Kebetulan ambo tahun 2002 pernah mewakili Sumatera Barat itu lomba karikatur tingkat nasional, tingkat mahasiswa ya, nasional. Dulu namanya Peksiminas di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Di situlah kau dulu kan Leonardo ya handphone Leonardo ya teman-teman itu ya. Jadi kalau enggak dibawa ke situ belum tahu Mbak Jogja itu gitu. Kebetulan ambo dapat rezeki dibawa ke situ. Kebetulan set lomba itu kami dibawa jalan-jalan ke Dagadu. Tahu nggak ya Dagadu ya? Tahu. Dagadu itu kayak Tangkeleknya lah, tapi yang Jogja. Betul. Di situ dulu ambo, wah, kok keren nih kau usahanya gitu lah. Kok bagus kok kalau di Padang kayaknya. Lah tapi itu tahun 2002. Tapi kan alun tahu bah acaronya gitu. Yang penting ide kok tapi ada. Ide kok ada. Di situ mulai ide pertamanya. Kenapa nggak di Padang zaman itu disebut kota wisata Kujaga dan Kubela ya? Punyanya Pak Fauzi Bahar. Kenapa tidak punya semacam tempat oleh-oleh yang keren seperti itu? Dulu di Jam Gadang tuh lah ada udah Desbi. Kaos-kaos dengan kayak di print foto-foto Jam Gadang. Tapi tipisnya tuh setipis gitu. Nampak ke dalam gitu. Permas tante ya. Jadi kayak nggak layak pakai lah gitu. Kalau dibawa pun oleh-oleh orang kadang malih makainya gitu. Betul. Di situ mulai ide awalnya. Tapi realisasinya 2009. Oke. Ketika lah tamat kuliah tentu mengalai kerja jurang sampai ke Bilo modeko akhirnya iseng. Awalnya iseng kok. Awalnya yang keluar Tangkelek akan sedang iko gitu loh. Siap. Iseng awak dibuat lah. Nah, lanjut cerita ya. Lanjut aja. Dibuat lah beberapa desain di vendor lah ke Bandung. Tentu dengan keinginan brandko standarnya standar distro lah. Yang layak jual tadi tuh. Jadi babuek lah ke Proshop namanya itu atau ada Blok Edi ada sudah ya. Babueknya di Proshop kebetulan waktu itu di vendor ke situ. Keluarlah waktu itu harga jualnya tuh 65.000. Oke, cukup. Kadang-kadang di Jam Gadang tuh harganya masih 15 sampai 20.000. Ditawarkanlah ke tempat oleh-oleh dititip. Berarti lu punya kadai. Lu punya kadai. Ide awalnya itu cuma tetap ke Rajo, ikut barangku dititip gitu loh. Iya. Tapi itu entah rasa kia punya kadai. Nggak ada yang nerimo terlalu mahal. Bukan harga pasaran pada saat itu ya, walaupun kualitas bagus. Ada yang menjawab gitu. Yang ikutnya 35 di Bali orang, apolai lah 65 gitu. Masih inget tuh. Iya. Aduh, berarti nak apa namanya tuh nak sepaham lah jawab maksud dengan tujuan waktu gitu. Bapak Ikoko layak dan akan ada pasarnya gitu. Oke. Tapi komen negatif tuh malah positif warnanya. Malah positif. Iya, pemacu untuk membuktikan kalau Ikoko orang nyo Bali sebenarnya gitu loh. Oke. Akhirnya buka kadai. Akhirnya buka kadai 2009 itu. Enggak loh, sebelum terlalu jauh. Bakok nama Tangkelek. Itulah ala pas membe-be yang ka Proshop tu atau lah pas ala do kadai. Alun. Jadi gitu. Rencanaku awalnya tuh 2008. Itu batigo. Kebetulan ambo kan kerja di Singgalang kan. Ada waktu itu Bang Khalid owner Suranglai, nya kerja di Haluan. Ada Suranglai Bang Rio namanya kerja Padang Epres. Jadi kayak punya grup gitu loh. Kayak komunitas yang tidak resmi, tapi kumpulan para desain grafis koran di Kota Padang kan seperti itu istilahnya. Kalau zaman kininya grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Dulu tidak ada WhatsApp kan. Akhirnya ngumpul-ngumpul itu harus kumpul 3 taruh gitu. Walaupun tidak sampai tinggalnya sama. Namo awal tuh kami sepakat tuh Lamang Tapai. Lamang Tapai Clothing seperti itu awalnya. Tapi sesuatu dan lain hal udah Rio-nya tuh pindah ke Jakarta. Jadi ini tidak jadi ikut doh. Tinggallah kami berdua Bang Khalid. Daripada ikut nanti jadi masalah kemudian, walaupun mungkin ada masalah gitu waktu itu. Tapi takutnya ada masalah kemudian hari. Because ada tidak lama dari akhirnya kami memutuskan digantilah namoko gitu. Menjadi Tangkelek. Tangkelek itu senang tidak ada awal-awalnya punya tiba-tiba saya Tangkelek gitu. Karena aku Minang banget gitu ya. Dan itu kan rasanya unik dan Minang dan apa namanya? Mudah diingat. Mudah diingat. Tapi ternyata baru-baru tahu waktu itu, maksudnya enggak baru kini doh ya. Setelah itu ternyata Tangkelek asal enggak dari Minang gitu kan. Itu kan bahasa Cina kan. Dulu kami pikir itu memang apa Minang khas tradisional mana gitu. Tapi bagi kami itu filosofinya udah garis bi. Tangkelek itu pertama kan murah ya Balinya ya. Dan ini itu sederhana apa namanya?
Yang paling penting itu bagi kami tangkelek itu kalau dipakai inyo bunyi tak 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 tak. Ah, itu Iya, makna bagi betul. kami itu kalau tangkelek kuat pakai inyo akan menyuarakan Minang keluar gitu loh. Menyampaikan gitu loh, berbunyi gitu. Ancak, Mengkampanyekan lah istilahnya. Mengkampanyekan Minang keluar Ah, gitu ya. itu, Iya ya, gitu. ketika dipakai baju tangkelek keluar kok Minang. Aku Minang pasti gitu. Siap, siap, Dan orang siap. awak tuh kelebihannya, ada orang tanya, kenapa nggak setiap kota tuh ada semacam tangkelek, misal Pekanbaru punya harus gitu juga, Jambi kenapa nggak ada gitu-gitu juga. Ternyata setelah kami pelajari, Padang kok memang lebih agak bangga dibilang Padang tuh di luar gitu loh. Dibanding orang Riau mungkin nggak terlalu lah. Kalau kita kan Oke. Manden Padang tuh kan keren Iya, banget, so ada orang Manden Padang. gua, aku orang Padang. Gitu. Iya, Akhirnya kecintaan itu justru yang awalnya kami berharap ikut oleh-oleh Dadesbi, pada akhirnya ternyata awal-awal tuh yang Bali itu banyak orang awak malah. Loh, Orang awak untuk dibuatnya dipakai di luar dan bangga gitu, keren gitu. Iya, Ada padahal kaos Minang gitu. sebenarnya targetnya bukan orang Minang ya. Awalnya untuk oleh-oleh kayak Dagadu iya. itu. Ternyata kenyataannya pas berjalan waktu yang ramai itu justru awal-awal itu adalah orang Padang, mahasiswa, orang-orang yang kerja di Tanah Abang, pakai baju hitam kelek. Karena kami pionir kan, Iya, pertama di waktu itu dan orang sangat bangga sekali pakai itu waktu itu. Betul. Awak tergolong pembeli pertama. Ya. Pikir lu kenal Daji waktu itu lah. Memakai itu tuh ada kebanggaan. Wah, dia pakai baju Minang. itu. Apalagi dulu kayak komik-komik gitu loh kan, Dadesbi cerita-cerita. masih SD kayaknya dia. Nggak lah. Oh, lah kuliah. Lah kuliah lah mulai lah cari PT sudah. Kalau cari PT sudah mungkin skip lalu cari beli baju mulai ribu selalu. Iya. Oke. Ya soalnya waktu itu emang kan dulu ya emang ada beberapa kemiripan lah dengan Dagadu yang Jogja. Secara konsep lah ya kan. Iya, Jadi waktu itu karena dulu kan cukup terkenal Dagadu di zaman-zaman awal SD waktu ketek-ketek lah kan. Betul. Jadi ketika ada di Minang yang itu, rasa bangga tuh timbul. Betul. Makanya yang banyak pakai itu orang Minang. Orang Minang. Gua rasa pada zaman itu banyak orang kayak awak. Weh, aduh lo kayak Dagadu di Minang. Ada orang kampung yang punya itu. Aduh, gitu. jadi bangga ketika awak pakai itu. Produk Minang. Wak jalan tuh dicalin orang ada tulisannya pakai bahasa Minang tuh rasa ada semacam kebanggaan. Apalagi di rantau ya. Apalagi di rantau. Apalagi Sedangkan di Padang sih bangga makanya. Iya, Ada tulisan Minangnya di notis di orang kan, apalagi kata-katanya cukup unik-unik gitu. Iya. Selain memakai desain-desain secara gambar visualnya, juga memainkan kata-kata. Betul nggak? Betul. Itu emang kan dia kan desain visual misalnya anak-anak DKV dulu. Emang idenya itu akan ada kayak gitu. Maksudnya ada gambarnya beko. Saya ada memainkan kata-kata. Kalau di Warso di Dagadu tuh kombinasi gambar dan kata-kata kok hampir imbang. Iya, agak betul. balance. Jadi kalau bedanya kalau Dagadu itu identik ya desain, sama joger-jogernya Bali juga tuh identik desain tuh kayak itu aja gitu loh. Kalau kita Padang yang tangkelek kenapa seperti itu? Ada yang gambar, ada yang tulisan, ada yang kombinasi. Itu karena kami awalnya itu pikiran kami itu ke distro. Jadi tangkelek ini kayak distro gitu loh. Iya, Bisa menyaingi waktu itu kan anak muda lagi gemar bahasa Inggris ya, desain baju Black ID bahasa Inggris gambar-gambar gitu. Jadi menyerupai itu tapi dengan konsep bahasa Minang gitu. Iya. Jadi tidak ada khas kayak Dagadu atau joger. Kalau joger itu kan mereka punya khas, punya huruf sendiri. Jadi yang dibuat itu terus gitu. Iya. Kalau kita nggak berubah-ubah, kayak distro lah mengikuti tren-tren pada zaman itu gitu. Sampai sekarang seperti itu. Oke, siap. Kok kalau di rumah penasaran? Kan gini pula. Awak kami TVRI lah Penasaran ya, bukan panas dalam. Sudah pemasaran nih. Oke, Marketing. Siap. Kami lah merangkum kok viti-viti dari Daji kok. Kami putar dulu. Check it out.
Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah itu tadi video dari Uda Aji, kumpulan-kumpulan itulah bisa jadi story-nya nak Keren ya, perjalanan. keren Keren ya. ya. Sekeren gitu. Karena objeknya keren juga. Yang editnya keren. TVRI. Oke, nah seketik bahas tentang video tadi. Oke. Sebenarnya bisa dipanjangkan kok. Iya, Tapi iya, habis. iya. Tadi Wak Cigu ada beberapa yang unik yang Wak tangkap. Oke. Yang pertama tuh ternyata yang awalnya tadi udah membuatnya ke Bandung. Oke. Bandung kalau orang awak nyebutnya Bandung ya. Di Bandung tuh kan berah tahun udah sampai perjalanannya akhirnya buka surang lah. Awal vendor tuh memang sengaja ke Bandung, kita nggak tahu apa-apa kan. Maksudnya awak nggak ada basicnya nggak ada orang Manggaleh. Ya istilah kerja di koran sebagai ilustrator tiba-tiba Manggaleh. Iya. Nggak tahu mengerti bahan betul-betul dari nggak ada setelah ngerti. Kalau orang gini mungkin kerja tuh mungkin kerja dulu di tempat itu beko pelajari baru atau apa ya, ataupun ada info kalau gini gampang lah, ada di YouTube ada sebagainya. Kalau dulu nggak ada kan, minim tentang informasi. Apa itu kartun 30 SPS nggak ada ngerti gitu lah. Jadi akhirnya kami memutuskan tuh memang wak BSC, tapi sebelum itu memang lah ada beberapa kali wak coba cari di waktu itu kan tuh lah ada internet kan, cari-cari kaos-kaos gitu kalau gitu. Tapi karena otak gitu di online gitu. Maksudnya kan sablon Bandung ini coba di Google cari coba order. Ternyata kane otak gitu. Akhirnya Wak memang memutuskan datang langsung ke Bandung gitu. Dan ternyata vendor-vendor gadang tuh enggak sampai ke online-nya. Maksudnya enggak sempatnya untuk karena kerjanya saking banyaknya gitu. Jadi yang apa tuh kayak Wak memang sablon-sablon yang kaki limonya ternyata yang ada di online itu, sablon Bandung mirip gitu. Sampailah akhirnya kami enggak usah lah Pak cerita terlalu panjang kan. Akhirnya pokoknya suatu waktu kami dapet lah link untuk masuk ke brand yang tadi itu, ke konveksi yang tadi itu, yang di Kopo itu. Lama di situ, vendor di situ sampai 2000 sampai balik akhir. Berarti ada 5 tahun. Iya. Dalam waktu itu kami lah mempelajari nama orang awak ya. Ke Pampralu ada baju nak sadar ranca kok di Bali saya suruh buka jahitan. Rawak ke Sabantan ya. Itu lumayan lama tuh 5 tahun terus ya. Harusnya selama itu. Sampai akhirnya kami lah pelajari Dadesbi. Maksudnya dari 2 tahun sebelum buka kompetisi surang itu lah pelajari sih sebenarnya. Tapi enggak sabuk, maksudnya kayaknya selisihnya tipis lah kalau kita buka sendiri dengan vendor gitu. Pada akhirnya ya udahlah gini aja lah daripada nambah pusing gitu. Iya, panik mah gitu. Pada akhirnya tapi ternyata waktu perhatian ya vendor kok makin banyak pitnya. Ya awak mau mendekunya tadi gitu. Kayaknya ada yang salah lah gitu. Memberanikan diri lah coba 2000 balik itu untuk buka surang di Jakarta. Awalnya di Jakarta nih karena memikirkan ongkos kirim. Kalau dari Bandung waktu itu masih mahal. Kalau langsung ke Padang gitu. Kalau di Jakarta banyak kan ekspedisi dari Tanah Abang ke Padang murah gitu. Jauh bedanya. Akhirnya buka di Jakarta sampai 2008 balik. Oh, berarti 3 tahun. Konveksinya di Jakarta dulu. Di Jakarta dulu. Oke. Buka konveksi pertama Jakarta, tapi memang dengan niat pindah ke Padang. Kami ini loncatan lah. Kami mau membuktikan besok di Padang kok bisa buka konveksi sekeren dengan Bandung itu. Nggak harus ke Bandung gitu. Karena orang dulu banyak ngecek kan, harus di Bandung kalau ancak tuh gitu. Betul. Stay Bandung. Stay Bandung. Kini Bandung tuh kami bawa ke Padang. Tapi memang tukang jahitnya masih orang Bandung. Gitu. SDM alun dapet lah. Alun dapet, bawa dari harga, disiplin alun dapet lah. Tapi mudah-mudahan Allah beberapa kali kami kerjasama coba SMK yang mengeluarkan penjahit-penjahit itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lah SDM-nya pakai dari orang awak surang. Jadi 100% original produk orang awak dibuat orang awak gitu. Makin kue brandnya orang awak hebat itu. Iya. Nah, berarti dari Jakarta tuh 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Di situ setelah menimba ilmu lah, diaplikasikan di Jakarta dulu. Di Jakarta karena kan dake Bandung kan. Kalau terjadi apa-apa dake gitu. Kok ba'a caranya kok aja. Mata abi Bandang atau ngerti. Tapi lah paham 3 tahun tuh, rasanya lah oke, baru pindah ke Padang. Oke, sebelum Wak lanjut yang cerita di Padangnya, kan
yang di Jakarta aku konveksi. konveksi. Kalau yang sablonnya sekalian. Sekalian. Oh. Jadi proses buat baju gue udah Desbi, bukan menyablon baju kaos seperti dari Desbi cari di orang-orang kaos polosan itu. Ya. Prosesnya tuh dari bahan tuh dipotong, nggak ada video salahnya. Iya. Bahannya dipotong, setelah dipotong itu disablon dulu, Oh, baru dijahit. gitu. Nah seperti itu. Sangko yang baju ala Polos ya, dijahit. Baju la polos kan. Satu di Sablon. di sablon lah. Oh bukan. Kalau yang mantapnya itu seperti itu sebenarnya. Dipotong, disablon, baru dijahit, baru di finishing. Oh, maksudnya potong tuh misalnya kayak baju koko lah aduh nampak polanya. Polanya gitu lah ya. dipola dulu, dipotong sesuai pola, disablon, baru dijahit, baru di finishing. Oh, kadang kalau langsung tuh kalau sudah di misalnya kok baju udah jadi kok Ah. polos kok. Dia sablon kadangnya tempang ya. Nah. Kadang mungkin ikut reject kan di tangan tukang sablon, rusak baju hilang cie kan. Oh. Kalau itu kan cuma selembar hilang gitu. Oke. Ada menitiak tinta sablon kok gitu. Atau mungkin tane alah gitu, reject istilahnya. Nggak reject sahalainya, ada reject selembar sejadinya gitu. Oh beda selembar kok mau salai kalau Kalau lah baju konveksi. jadi kan jadi salai baju gitu. Ya, Jadi ya, satu ya, picis ya. lah gitu. Oh iya. Rejectnya ada satu picis. Kok maksudnya kok kan baju salai itu kan sebenarnya cek bungkus cek belakang gitu ya. Siap. Kalau kok disablon kan, kalau reject kan hilang satu dolanya sampai belakang sampai lengan-lengannya gitu. Cek baju itu tong jadi. Nah. Oh, cerdas pula ya. Cerdas. Tapi sebenarnya yang alasan pertama tuh nyablonnya lebih gampang kalau sesuai lembar-lembar tuh dibanding adalah jadi baju. Oke. Itu kok gak ada puas gitu ya. Kena bahas teh. Nggak ada. Biar teman-teman di rumah kan terbuka berapa Iya, pengantarnya iya, kan. betul juga itu. Udah kok kan kalau banyak orang kalau misalnya membuka usaha dan ini basicnya orang kayu kemudian oke sih. Tapi kalau misalnya basicnya dari bawah dulu merangkak kan kayak ada greget-gregetnya Iya, gitu. iya. Ada seninya. Udah ya. ada seninya, udah merangkak tahu misalnya gimana itu. Kalau kami dulu memang memulai itu dari kami menyebutnya mulai dari minus ya. Oh. Karena orang kan mulai usaha dari nol Dari ya. nol dari ya, nol. ya. Semua usahanya dimulai dari nol. Tapi kami memulai usahanya dari minus. Bagaimana pula? Di bawah nol pula lagi gitu. Bagaimana pula ceritanya itu? Karena kami minjem duit. Karena kan masa punya duit banyak itu kan. Oke. Kita modal pertamanya tuh 50 juta dari SB. 50 juta tuh di tahun 2009 lumayan banyak ya. Iyalah gila. Kalau kini mungkin 50 juta juga, tapi kalau 50 juta jadi kini itu 50 juta Iya. juga. Maksudnya Secara angka, nilainya beda. Secara nilainya beda kayaknya gitu. Kini nggak tahu bara gaji orang kalau kerja. Kalau zaman itu tuh gaji yang awak waktu itu masih 1.100.000 standar gaji karyawan gitu. Iya. Nah, itulah perbandingan kini PT 50 juta tuh zaman itu. Ya dulu pula berapa pula Berarti emas itu kan? 50 kali lipat gaji lah. Iya. 50 bulan gaji 50 bulan gitu. Iya. Berapa pula emas harga waktu itu. Jadi sulit membuka usaha pada zaman itu mulai itu adalah di modal. Paling lama tuh kami menunggunya delay-nya itu karena modal. Ide lah do. Deal aduh. Modal nggak ada. Coba ke bank ya tahulah kalau nggak ada duit nggak ada usaha tuh Enggak ada anggunannya. nggak ada tuh gitu. Iya. Nggak ada bantuan tuh nggak ada. Kalau nggak ada misalnya kalau cari tuh saya bawa nggak ada. Iya, karena harus ada fisiknya dulu. Harus ada ya. fisiknya, harus Iya. ada usahanya. Kalau mau kini lah bank tuh yang gitu. Iya. Pinjam tambah modal ya bang, tambah modal ya. Kalau zaman Cari-cari tika luar. pada akhirnya dari SBY kami dapet pinjaman tuh dari ibunya Bang Khalid. Kebetulan ibunya pengurus di satu koperasi waktu itu. Itulah dialah yang menjamin pada akhirnya keluar uang 50 juta tuh. Oke. Tapi kan itu 2009 ya. Iya. Bulan Agustus kami buka itu di Plaza Andalas. Oh lah DPA. Di Plaza Andalas karena zaman itu kan Leonardo yang mode kini ya. Iya, Kayak akun Motalapau itu kan Leonardo lah ya. Sebenarnya Leonardo untuk promosi gitu. Leonardo media promosi Belum ya. ada satupun. Facebook belum ada zaman itu. Pokoknya Leonardo untuk promosi. Jadi kalau awak buka usaha itu misalnya langsung buka setiap jalan, rasawa waktu itu nggak akan ada yang Bali. Baca harus nyuruh orang singgah gitu. Iya, Masuklah kok. Rancak itu nggak mungkin karena tepi jalan gitu kan. Iya, Orang iya. lewat-lewat suka kencang gitu. Pada akhirnya waktu itu kami memutuskan ya bukanya di Plaza Andalas. Karena waktu itu Plaza Andalas tahun itu oke banget. Sedang oke banget. Sedang hit-hitnya gitu. Hits ya. Kemana tuh ke PA? Oh, yes, keren. Anak gaul tuh nongkrong di PA. Betul. Gitu. Oke, tunggu. Sebelum masuk ke PA dah, kan yang dana 50 juta kok Oke. untuk yang di PA-nya atau yang buka usaha yang di Jakarta? Bukan, yang bukan Jakarta, untuk buka usaha pertama mana? Kalau yang di Jakarta tuh? Itulah Bapiti waktu itu kan 2000
Tigo balik itu kan tanggal dah 5 tahun. Oh iya, oke siap. Biar connect kali ya. Berarti kan awalnya kan 5 tahun kau membiak dari Banduang tadi Iya, itu vendor. Ya, Itu kan oke, yang siap. barek itu membuka Patamo, pinjaman Oke, duit oke. untuk vendor Patamo kok. Siap. Sedangkan untuk barang tuh cuma 20 jutaan. Yang mahal tuh sewa Plaza Andalasnya. Iya. Karena zaman itu sewanya itu 10 juta sebulan. Itu bagian lakang dan lantai 3 udah kayak WC. Zaman itu saking mahalnya ya. Iya. Kayaknya standar bandara lah kayak kalau kini mahalnya nyewa di PA tuh dulu. Kalau Iya. kini enggak lah lengang kan. Malah digi gratis waktu itu. Ada promonya. Iya ya? ada promonya gitu. Oke. Pakar dulu 3 bulan pertama. Nah jadi dulu tuh mahal. Dan malangnya ujian pertama tangkelek tuh baru buka sebulan itu langsung gampo 30 September kan. Itu. Itulah ujian barek pertamanya tangkelek. Oke. Gampo 30 September itu baru terpakai kalau nggak salah sebulan setengah kontraknya. Mana? Kontraknya cuma 3 bulan. Kan Oh, PT cuma 30 juta. Oh iya, Nah, saya 3 bulan. Kami tidak tahu kok apakah setelah kontrak habis ada PT kami balik untuk nyambungannya tapi ya rencana lain kan Tuhan kan lain kan langsung Betul, gampo betul. kan di tahunnya September. Nah, malaki gampo itu tanggal itu mulai dikenal orang. Ya. 1,5 bulan tuh oke lah mungkin langsung mengejutkan waktu itu langsung rame, langsung laku gitu. Iya. Dan gampo itu pun menjadi apa ya? Kayak promosi pertama juga waktu itu banyak relawan datang kan mencari baju oleh-oleh, relawan-relawan dari luar datang. iya. Banyak. Ada orang dari luar Dan ya. tanggal itu sangat laku dicari orang waktu itu. Itu kamu carinya PA buka. hancur ya. Enggak, hancur kan. Hancur, betul. Awal pertamanya mencekam itu karena kredit lah jalan, angsuran lah jalan mau tak mau tangkelek itu sementara dipindahkan ke Bukit Tinggi. Itu cerita dia ada Bukit Tinggi itu tangkelek. Oke. Dan orang banyak tahunya itu di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Padahal ya. awalnya di PA. Iya. Tapi sabanta mungkin banyak orang alun ngeh. Dan tiba-tiba muncul di Bukit Tinggi. Betul, di Simpang nyangko Kangkuang. malah di Bukit duluan. Di Simpang Kangkuang itu darurat sebenarnya. Yang ketek itu. Ya. Dibantu kawan menyewanya. Kami letaklah baju di situ dijualnya gitu. Oh, gitu. Aku adonya di situ. Nah, setelah Padang lah mulai normal balik sekitar bulan Desember kalau nggak salah, kami mengontraknya di Es Parman 187. Oke. Yang di Semarang Pemerah. Betul. Ketek kadanya ketek, ada 2 petak, yang sepetak lagi laundry, kami sepetak lagi. Betul, Gitu. Itu kenapa kami dulu awal-awal cuk ambil tangkelek 187 itu. Karena itu nomor kadang kami pertama. Gitu. Itu loh filosofi. Iya. Sangkuran tuh 87 itu kan gilo ya. Itu kan aku orang gilo. Satu untuk gila gitu. Nah, awal malah nyangko kok, kok mungkin tahun lain atau Iya. gitu kan. Iya. Atau Januari 87 sudah ya. iya, atau sudah berdiri sejak 187. Panik tuh mah. Iya nak minta dulu lah. Oke, wah lanjutkan pembicaraan tapi ada yang kelewat kok. Penting lah aku dari TVRI Sumatera Barat. Siap. Oke, saudara-saudaranya kita akan kembali lagi berbincang sama Oda Aji tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Gitu tagline-nya Daji. Mantap itu. Coba Daji, mau tanya orang awak, Di Siko Tampe. asik, mantap. Nah, bagi nun sanak nanio nonton Tampek Mota ko bisa sanak saksikan live di TVRI Sumatera Barat atau kalau misalnya tidak sedang di rumah, tidak sedang nonton TV, bisa juga di kita nonton di HP saja. Oh, Ya, gitu. karena live streaming juga di Instagram, Facebook dan YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau kalau misalnya Nio download aplikasi ada juga namanya TVRI Klik, bisa di-download di Play Store atau di App Store. Gitu. Mantap. Dan kini Lanjut. Daji ada loh di TVRI Sumatera Barat. Alhamdulillah ada Haji. akhirnya. Akhirnya ya. Akhirnya. Selama ini menonton Menonton di story aja saja. ya. Nya emang orang-orang hebat kok wajib masuk. Betul. Tinggal menunggu saya. Tinggal Sabar, saya yang hebat lain sabar loh. Ke yang hebat-hebat yang lain kalau Bersabar. dipanggil pesabar. Betul ya. Ada hebat mana? Oke. Iya, sesuai juga lah jo tagline-nya Tangkele. Orang awak hebat ya. Orang awak hebat. Nah, aku salah satu orang awak hebat. Orang awak hebat. Kalau TVRI hebat mana berarti? Bisa menetapkan orang hebat. Nah, Jim, Siap. kita yang tagline orang awak hebat ke baru. Enggak lah lama. Lah lama. Dari awal. Oh, dari awal. Dari awal tuh orang awak orang hebat awalnya. Oh. Akhirnya tuh disingkat jadi orang awak hebat gitu.
Oke. Itu kan kepedean awak sebenarnya. Seorang Betul, awak tuh betul, hebat. betul. Karena orang lain hebat juga. Nang keakuan ko tadi ko ya. Maaden kata itu. Tapi itu menumbuhkan itu juga kebanggaan bagi orang-orang Minang. Tujuannya itu mengecek kalau orang awak tuh hebat. Iya. Orang lain pun sama-sama ngecek orang awak tuh hebat. Iya. Jadi di pikiran orang lain pun mikirnya emang sih orang Minang kok hebat. Kan gitu. Iya Karena sih, lah, Cek. karena emang dari zaman Doeloe-nya kan. Dulu ya. Dari zaman Doeloe-nya kan lah nampak juga. Hebat awak tuh ya. Hebat orang Dari awak. tokoh-tokoh awak. Dari sampai pendiri bangsa sih 3 orang awak. Mulai Nanti dari- pun bininya orang awak. Mulai dari tokoh-tokoh sampai kini toko-toko. Oh Orangnya iya. orang awak yang punya. Betul orang awak. Apalagi untuk menggalih kan tersabi Padang pintar berdagang. Ah, Kan, pula, gitu ya, itu pula dia. Nah, Ji, itu kan perjalanannya Tangkelek tadi lah ya. Mm-mm. Dulu yang awak kenal pas awak Bali-Bali pas awal-awal dulu tuh emang yang baju. Baju, oke. Tapi kini kayaknya mulai merambah, nah kayaknya sih emang iyo gitu. Emang lah merambah. Mulai merambah, kena rambah yang lain tuh kan. Ada topi, ada maksudnya aksesoris lain. Coba bisa dijalanin kok bisa sampai ke situ. Iya, sebenarnya kalau konsep sederhananya awak kalah nyewa toko juga kan. Iya, kalau orang awak nyebut itu bunga galeh kan Iya, awalnya. Jadi awak harus melengkapi mungkin awalnya itu sweater, jaket-jaket. Lama-lama ada tasnya, Ya. ada topinya, ada sandalnya. Kini sudahlah sampai ke korek api bagai ladu sudahlah. Oh, catus pula juga ada ya? Catusnya ada yang kecil-kecil, oke. cerita mata gitu. Pin, ya, lanyar. Iya. Banyak lah. Ya. Apapun ada di sana gitu. Oke. Apa lagi ya yang ada Tangkelek juga apa dari SB mulai tahun 2019 juga udah merambah ke kedai kopi seperti itu. Oke, sebelum ke situ itu. Sebelum ke situ, itu lain ya. Beda pula onggoknya kan. Nah, yang tadi kan bunga gelas lah itu ya. Bunga gelas. Gelasnya, tapi yang membuat barang-barang tuh kan Giko dah. Kok dianggap sewa orang awam ya. Emang Iya. orang awam sih, dari sisi kacamata orang awam. Kan udah buat brand, brand namo seorang kan namanya buat Tangkelek semacamnya. Oke, kayak baju kan yang kadang tuh kan kayak kata-katanya yang lain. Oke. Yang namo Tangkelek padahal kayak di belakang atau emang bukan suatu hal yang di highlight bana gitu. Iya. Tapi kalau misalnya untuk penjualan yang lain dah, itu kan namo Tangkeleknya lebih gadang. Kayak terumpanya semacamnya kan aku nanya aku kan namo Tangkeleknya yang Iya, gadang. iya, tuh. iya. Itu apa minatnya? Sebenarnya itulah hebatnya kan itu. Asik. Tangkelek ke awal kami tidak terlalu apuan ke logo kan, identikkan ke logo. Justru kami dulu takut kalau banyak tangkelek mereknya takutnya orang jadi bosan ya. Betul. Tangkelek saya gitu. Tapi lama-lama memang peminat itu justru banyak logo tangkelek itu laku. Karena mungkin karena bagian dari usaha branding ya. Jadi membuat orang tuh bangga pakai tangkelek. Alhamdulillah juga maksudnya positif lah sebenarnya dalam apa itu. Jadi kalau kayak di topi, kayak di sandal tuh memang tempat yang minim-minim memang harus yang dibuat tuh cuma tangkelek doang. Kadang orang awak. Iya. Tapi kalau ditampil kayak tote bag, banta, jaket itu bisa dengan baso-baso Minang, seperti itu. Tidak hanya tangkelek. Paling di galeh juga bisa. Pangopi iyo, penyusu alun misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu tuh bisa dibuat dengan kata-kata Minang seperti itu dari SB. Iya. Oh, yang kayak mancis tadi ya, tukik tadi itu tulisannya font apa tulisan Tangkelek sih. Cuma enggak ada kata-kata semacamnya. Cici ada. Cici ada. Tapi ya kalau pokoknya kalau tempatnya itu sempit itu logo saya. Kalau tidak memungkinkan Tidak ya. memungkinkan. Karena orang memang dibuat tulisan yang lain enggak lama lagi. Enggak lama jadinya. Iya, siap. Tapi ada juga yang aneh-aneh kata tulisannya sih kok. Ya. Ada. Oke. Nah, ide-ide itu dari mana, DJ? Kalau dulu memang ide-ide kami sih. Jadi waktu memang pelawak gitu lah.
Iya sih, Di era itu ya. Nampak emang ya, kini awak masih tuh juga. Bagian yang kecek kawan-kawan lawak. Jadi saat awak tuh ada di kumpulan tuh rasa kurang Kurang ya? kurang benar-benar itulah tipe awak dulu. Kalau kini awak coba melawakkan anak muda disangkanya jok itu bapak-bapak. Perkembangan umum ya. Iya, perkembangan umum. Jadi ide itu banyak dari ide-ide awak-awak dari SB. Tapi yang tadi itu umum bertambah 2 tahun belakangan kok mulai melibatkan tim kreatif. Karena awak pikir memang pikiran dengan ide-ide itu mungkin terlindas oleh zaman kan gitu. Iya. Dibantulah sama ide-ide yang pelawak-pelawak baru yang muda-muda Baru gitu. yang muda-muda ya. Ah. Ya lebih segar dan relate lah. Yang lu sesak angok lah. Kini lah sesama. Menggambar 2 sesak angok gitu. Tapi Daji keren ya. Petangko awak bosobok kan Di mana sebut terakhirnya? Kopi Batigo. Oh iya, Kopi siap. Dade. Dari SB banyak ngecek-ngecek gini, banyak acara pada ayah. Emang hobi mota sih gini. Sesuai akunnya lah. Sesuai akunnya Siap, tukang mota ya. Nah, di B story itu lah dosen logo B atau lapo kencang mana gitu ah. Iya. Itu membuktikan waktu kreatif ya, masih Iya, kreatif ya. masih kreatif keren gitu ah. Iya. Entah umur awak itu. Mungkin umur itu masih sapo frekuensi jadi Sefrekuensi, masih keren. ya, betul, Bagi anak-anak mungkin enggak gitu, anak muda mungkin enggak gitu. Tapi kayaknya masih keren sih dah. Masih ya, alhamdulillah lah. Itu membuatnya langsung Pakai tangan. pakai tangan langsung ya capek. Pakai tangan di iPad. Oh, oke, sombong ya. Kita Oke. Iya, siap. Dah. Oke. Nah, dah. Kau kan lah mulai kini kok. Yang kini kok kan yang di Ulakarang ya. Masuk Ulakarang. kini di Di Pasar mana ya? Pagi, Pasar di Pagi ya. Juanda. Oke, di Juanda tuh dan kini ada juga cabangnya di Bukit Tinggi yang Di Bukit lumayan Tinggi, gadang ya. oke. Lumayan gadang. Tuh ada 2 tuh atau ada yang lain? Itu yang awak tahu sih baru. Oke, Tangkelek itu ada 6. Wah, nah. Padang, Bukit Tinggi itu kan ketek. Yang ketek di apa itu di Simpang Kangkuang. Ya. Kalau yang di Gadang nampak Dadesbi Oh, itu itu nama Bukit Agam. Tinggi Itu lah ya. Agam. Iya. Itu berang bupati ya. Maaf Pak. Agam. Kemudian Kumbuah, Solo, terakhir tuh di BIM. Kalau Dadesbi pernah naik pesawat enggak? 5 tahun terakhir. Semua hidup pernah sekali. Iya, ini nampak cuma mantan orang. Nampak situ ada tangkele. Iya. Itu bagian dari branding kah atau bagian emang selling di situ mengalih di situ atau sekedar yang di bandara kok ya? Iya, di bandara. Jujur saya sebenarnya di bandara tuh lebih ke branding dari SB kami di situ masih menutup lah. Karena kontrak yang sangat mahal kan. Tapi kami pikir seimbang lah kontrak dengan namanya tuh dengan itu impact yang dia dengan setiap orang macam lihat ke situ gitu. Betul. Mana yang namo lah. Naik namo. Nampak ada orang tuh otomatis yang naik pesawat kok kan yang menengah ke atas. Iya. Ada kelasnya tuh pun nanya. Tangkelek kok keren kok aja. Ah, Ada di iya. bandara aja. Ya. Walaupun nang Bali tapi kan nampak tertanam di kapalonya taruh ya kan. Iya. Dan namanya pun karena situ tuh arusnya orang dari domestik lah ya perjalanannya sampai ke luar negara itu nampak aja ternampak itu bola-balik nampak aja tadi. Nampak ya Tangkelek. Akhirnya itu Bali juga akhirnya. Iya. Apa? Muak macam Bali seleci aja gitu kan. Tangkelek wokok baju aja. Tapi ndak ada keinginan membek yang mana tangkeleknya. Tapi tahan dulu. Oke. Karena ada nak lewat. Ada lewat ya. Oke, saudara-saudaranya kita akan kembali lanjutkan pembicaraan seru kita bersama Daji tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Disiko tampeknya. Oke, kita kembali lagi bersama Da Aji dan Bu Disbi Sugari di Tampek Muata TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, apa Daji? Di Siko tampaknya. Asik. Nggak bisa ya? Lah bisa. Mata Gantian Mas Iko. tahu saya enggak lama badan dari SB. Iya. Daji salah gantiin. Kau orangnya kocak juga macam tukang mota aja. Salah. Tapi motanya biasanya melalui produk ya. Iya. Asiknya. Keren Daji kok. Alhamdulillah. Kebiasaan sehari-harinya tapi diungkapkan ya. Di baju. Di baju. Diungkap kok kayak ayam ya, diungkap ya. Iya betul. Pecel ayam, pecel lele gitu. Berbicara ungkap kan yang kan udah ungkapkan gitu. Iya, Kalau musisi kan lirik jadi lirik gitu ya. Lirik jadi lirik. Kata-kata yang ada di kepala kok diubah jadi lirik. Lirik jadi lagu gitu Oke, kan. oke. Kalau udah kan kata-kata apa yang sudah rasa mungkin
kecek kawan-kawan udah lucu tadi itu kan. Tapi udah yang biasanya hanya kawan menengah kok diungkapkan di baju. Jadi banyak orang menikmati kata-kata. Betul. Alhamdulillah diterima orang. Alhamdulillah Sampai terima kini. orang sampai kini ya. Dan kini untuk supaya terjaga lah itu ya. Ada tim kreatif. Oke, semacam. mulai pakai tim kreatif. Mulai tim kreatif. Kok kasih tujuh Rabi kok tuh mah. Ada tim kreatif. Bahkan kini melibatkan anak-anak muda kreatif nggak hanya di bajunya, tapi ada brand ambassadornya, Nah, ada betul. model-modelnya nampak deh, Wak. Bahkan coba-coba daji, ada sih model tadi kita. Iya. Betul. Boleh dicerita enggak bakal sampai ke situ? Jadi sebenarnya Wak sadar kan besok promo itu sangat perlu gitu. Promosi itu sangat perlu, branding itu sangat perlu untuk mempertahankan brand itu biar brand waktu tetap kuat dan tetap diingini oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat gitu. Kalau soal model-model tadi itu memang Wak, mungkin dari situ bisa lihat Wak, banyak bagaimana jangan muda-muda ya. Iya. Bukan anak sadar umur atau karena dia Wak mendapian raso anak muda tadi tu Iya. untuk Wak tuangkan ke baju tadi tu biar nanti ndak ikut tua loh baju produknya Wak Bek gitu. Desain-desain Wak Bek itu harus tetap mengikuti umur-umur kini gitu loh. Oh, biar tahu lo, oh kok selalu sedang tren dengan anak kini. Pinjam dulu 100. Kalau Iya, kalau iya, kawan iya. YouTube apa tuh nggak ngerti ya. Kok pinjam lo kan tahu pinjam 100 aku aja. Iya. Gitu Oke, tuh. oke. Jadi memang harus berkawan jangan muda. Dan istri memahami itu gitu. Lipat habis. Itu nomor tiang. Iya tuh padahal. Oke, jadi kayak di Wacigo di akun Oke. Instagramnya lah ya. Itu tertata dengan baik, modelnya keren-keren, bahkan Oke. model dari luar kan nampak deh, Pak. Dari luar. Maksudnya bukan orang Subar. Oke. Ah, Mungkin enggak terlalu banyak, tapi ada beberapa mungkin. Ya. Dan dari luar Sumbar. Bahkan ada yang bule kalau nggak salah. Ya, ada yang bule. Itu tergantung fotografernya mah. Ah. Karena Tengkelek kan memakai ada dua admin dan dua fotografer juga gitu. Ya. Beberapa memang ada yang dari awak Surang, ada dari Bangkalit yang merekomendasian, ada yang memang idenya fotografer gitu. Oke. Tapi untuk brand ambassador memang dirembukkan bersama-sama seperti itu. Oke. Tapi kalau yang lain itu kan dianggap model-model katalog gitu. Oh, kalau model katalog tuh yang model-model katalog yang dari ada yang dari Jawa gitu nampak deh, Pak. yang dari Jawa. Soalnya kok nampak kan postingan tanggal encak ya. Penasaran orang awak nah juga akunnya. Wih, dari Jawa Mas ya. Blasteran enggak? Ada iya. Itu pengarangan Jawa atau Jawa orang Minang Iya, atau iya. orang Minang yang sedang di Jawa. Kan itu Bisa jadi. Heeh. Ada yang mungkin orang Jawa kelahiran Minang gitu, Ya, di Sumatera gitu. gitu. Berarti untuk foto katalog emang dilebarkan, Dibebaskan. gitu. Nah, dengan syarat tuh followernya tuh memang banyak bertemu. Nah, kedua memang anak muda. Pokoknya intinya kami ke followernya, bukan ke modelnya. Misalnya kenapa kami milih model itu banyak cewek cowok ya, tapi banyak buat cewek karena memang kalau cewek kok follower itu identik laki-laki. Iya. Nah, dan pasar Tengkelek itu laki-laki itu. Betul. Nah, jadi kadang banyak ya kawan-kawan yang UMKM juga itu kadang memakai apa tuh model tuh tidak mempertimbangkan itu lupa gitu. Iya. Yang dibayangnya tuh yang punya akun, padahal yang Wak cari itu adalah yang followernya. Wak Iya, fokusnya iya, followernya fokus sebenarnya. followers ya. Karena yang akan membeli itu kan kalau cuma yang punya akun kan cuma cie, seorang. Betul. Followernya kan banyak gitu. Nah, jadi Tengkelek tuh memilih anak-anak produksi itu yang banyak karena followernya pasti laki-laki. Yang banyak tuh laki-laki. Iya. Nah, gitu, Berarti Dajiko paham betul segmen market. Tapi ada orang paham segmen market misalnya Kom. Kan di Instagram misalnya cek Insta ya. Oke, iya, betul. Ada laki-laki berapa orang Produksi, laki-laki, berapa oke, produksi oke, kan ada betul, tuh. betul. Kalau orang memikir, oh banyak laki-laki. Model laki-laki dah lah ya. Padahal ini nak carinya ada di bawah usianya kan ada tuh segmen market. Betul. Usia, jenis kelamin, behavior kan. Iya. Behavior kok orang nak paham kok. Kebiasaan orang, kebiasaan laki-laki kok. Biasa laki-laki kok nak harap tuh produksi. Iya kan? Itu ilmu dari SB kan sebagai penggiat influencer gitu. Tapi Daji lah menerapkan sejak lama gitu. Allah mulai dari dulu karena kami paham yang tadi itu yang awal cerita tadi itu kami paham tentang memang branding itu sangat perlu. Termasuk Ya. itu yang kami mengeluarkan duit untuk di bandara termasuk itu untuk brand ambassador. Kami memang menyisihkan budget tuh untuk bagian promosi gitu. Kalau kini kami menyiapkan tuh 5.000 cek baju untuk bagian promosinya dari pangka gitu. Oh, oke. Dari harga jual 5.000-nya untuk Bukan dari harga jual, dari harga modal.
dari pangkal konveksi. Kami kan punya dari unit-unit pangkalnya. berbeda dari DSP. Oke. Jadi kalau keuangan konveksi lain lagi, keuangan kadai lain lagi, nggak digabung-gabung. Jadi Iya. anggaran tuh di konveksi. Oh, Langsung di up oke. 5.000 gitu. Siap. Di up 5.000 untuk Promosi. budget promosi. Oke. Jadi tujuannya kalau di pangka, itu terus untuk kumpul. Oke. Tapi kalau dia nunggu penjualan dulu kan nunggu terjual dulu. Ya. Gitu. Siap. Dan setelah itu kan tuh dia bicara tentang model katalog nada. Habis itu ternyata akhir-akhir kok cukup aktif dengan influencer. Aha. Nah, ada Dario ya. Iya, Sampai ada ke Malaysia pula kan gitu, gitu, kan gitu. kayak di kalau story ko bukan Instagram story ya. Iya. Cerita yang dibangun gitu. Ada Dario makai sampai awak cigo ada di baliho kayak Iya, nomor iya. 1 gitu kan. Iya, Nah, iya, itu unik-unik gitu ya. Sampai ada influencer kayak gitu. Ya itu bagian dari promosi tadi. Jadi mulai di konsep kayak misalnya lagi rame apa namanya caleg. Ya. Jadi dibuat dari seolah kayak caleg. Itu kan menimbulkan kontroversi ya. Maksudnya jadi perbincangan. Ikut Dario kan memang caleg atau apa ya? Kok partainya kayaknya Nasdem atau apa deh warna biru. Jadi tebak menebak itu. Padahal itu kan memang iklan tangkelek sebenarnya. Iya, Iklan tuh yang membayar baliho itu memang tangkelek. Kan? Iya. Itu gitu. Oh, nampaknya pakai baju tangkele. Gitu. Cuci otak lah ya. Itu kan bagian dari konsepnya dari Bagian SB. dari konsep. Tapi keren sih dari segi brandingan lah ya, dari segi brandingannya sampai tagak di bandara. Dan kalau dulu Bana kan di PA kan Di PA. sebenarnya kalau lama juga udah di mau orang Rami bisa branding kue. Di bandara kan cukup kue karena mobilitas tinggi orang situ ya. Sampai di bandara tuh kan kelas ya. Classy lah istilahnya, berkelas jadinya satu brand tuh. Kalau lah tagak di bandara otomatis Itu kok. oke lah ya. Ya lah menengah ke atas kok. Lah beda kelas bajunya. Iku kan. ada piti orang berarti. Iya. Padahal ada tahu pak kenyataannya gitu. Tak tahunya rugi senang numbuk ya. Tapi kan dari segi uang menumbuk, oke. cuma kan dari segi brandingan kan impact yang diberikan dari itu kan tinggi. Sampai, Mudah-mudahan. Ya. Habis itu menggunakan sosial media, model katalognya segala macamnya sampai ke influencer. Influencer. Ya, influencer kok dibawa ke Malaysia kan. Dario itu lumayan hubungan emosional dengan dia itu memang terbangun dari awal karena Dario itu dari ketek-ketek mana, bukan umumnya ketek ya, Ya. dari akunnya ketek-ketek itulah terjalin dengan Tanggele. Jadi tidak terlalu sama kayaknya yang dia kasih ke orang dengan ke Tanggele. Jadi kayak pergi Malaysia tuh bahkan Dario tuh ikut menolong, menganggarkan gitu, bukan dalam bayangan orang Tanggele yang bayi saudara yang tidak ada itu. Oh, oke. Dario siap itu ya. udah kayak keluarga Tanggele lah. Senagi kalau tangkelek ko ada dalam perjalanan karir Wak. Ya, itu mungkin itu, kata ya. mungkin. Ada beda lah Dan pembedaan. DSP pasti ada dengan beberapa brand itu juga. Ada. Karena orang kau dulu dari lun mangga awal dia punya. Iya. Ada sejarah di situ. Nah, mungkin DSP mencamokan dengan ke orang lain. Iya. Itu. Siap. Nah, dah. Iko kan itulah kalau tentang brandingan oke lah. Paling oke menurut Wak sih kalau dari clothingan di Sumbar ko. Oke, amin. Alah inget baju Minang ingetnya Tanggele. Tanggele, Alah di pelang teh bahasa kini top of mind wah. Kan ini pula ya kan. Pandai banget. Iya. Jam dulu 100. Nah, bicara tentang lah ketek dulu sebelum kok kan waktu itu gak kebut-kebutan lah Ya. Habis lo ya. Lah mau atai daji dan namanya 3 jam sina terasur. Wah, sambung ke kedai kopi juga. Boleh. Tapi dade ya. Iya. Oke. Nah, kayak di yang konveksi dan segala macam tuh di kini kok Di Pekumbuah. di Payakumbuh. Sadoalahnya di situ kini. Saudara Pekumbuah. Oke, sadoalah Payakumbuh otomatis biaya produksi itu lebih rendah jadinya. Pertama kenapa awak memilih Pekumbuah itu karena iklimnya tuh agak-agak ke Bandung gitu. Iklimnya kok iklim orang Udaranya, situ? udaranya. Oh, udara. Karena kan pengaruh Belum kan kalau angin di Padang tuh cepet karian jadi payah gitu. Jadi ada alasan gitu. Iya. Nah kedua harga sewa itu lebih murah. Ya, itu penting tuh. Tapi yang pertama tadi itu yang penting itu udaro tadi. Udaro karena pengaruh ke kualitas sablonnya. Sangkua dipilih Payakumbuh karena udah ada orang naik situ. Oh enggak ya? Enggak, karena orang SDM tuh akang-akang Sunda tuh lebih nyaman di Pekumbuh juga. Karena kecilnya kan rasa-rasa di Bandung gitu. Rasa-rasa di kampung. Angin indah, dingin indah. Kalau di Bukit kan dingin mana loh. Iya. Kalau di Padang kan angin mana loh. Jadi Pekumbuh lah pas gitu. Dikecil angin indah, dikecil dingin Indah. indah lo sepo-sepoi ya. Sian Ramina, sian Lenggang dah. Pikiran sih yang orang-orang dari Pekumbuh tuh kalau muncul wah gila.
kompak gitu. Kompak. Saling menaikkan. Sangko saling menjatuhkan tadi. Kau yang sepahaman seperti Betul, setahu betul, awak betul. awak nak tahu lah di belakangnya bah. Cuma yang awak cali ya, kalau berkumpul kok ketika ada naik nyu support selolahnya. Kayak dulu ke bicara yang nampak di mata persepsi awak pribadi ya. Kayak Kintani naik, Betul, support betul. selolahnya ada sudut kumbuahnya. Iya, betul, betul. Ada tangkeleknya, bahkan tangkelek memakai Kintani untuk Brand ambassadornya gitu ya. Keren sih. Betul. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang banyak di Sumatera Barat. Berkolaborasi. Nah, ada tahapan-tahapannya 3C curang C. Terangkan Connected Ya, terkoneksi. terkoneksi. Ya, kolaborasi. Yang terakhir kok baru commerce mengalih. Baru mengalih ya, Pak. Buat ciptakan dulu iklimnya itu dulu. Saling supportnya because sama-sama maju ini. Kami Tangkele beberapa kali memanglah kolaborasi dan itu sangat menarik. Misalnya kami kolaborasi dengan NPM itu kan memang di luar nalar lah apanya, di luar dugaan lah. Ternyata disambut oleh masyarakat keren gitu. Penjualan itu banyak dari sampai dicetak 5 kali gitu. Yang ada Tangkele X NPM itu. Iya. Ternyata Busmania itu banyak. Pasti. Itu online rame kali itu. Karena itu resmi dari NPM kan gitu. Kesannya gitu. Iya, kesannya. Tapi sekaligus untuk brandingan awak juga. Oke. Nah, kedepannya Pak ada ya? Ke depan kemana-mana kayaknya. Kemaju ya. Kami kini memang fokus ke kopi gini. Fokus kopi Bukan berarti meninggalkan kada ya. Ya. Kalau Tangkele dalam waktu dake alun mau buka cabang masih Merdeka. Paling yang menguatkan branding tadi. Ya. Dan kualitas produk untuk itu aja. Oke, untuk yang clothingan ya. Tapi Clothingan. kini kok untuk revenue baru lah, penambahan barunya di kopi. Di kopi. Kayak dulu kan ada di Jambu Air ya. Jambu Air. Maksudnya tuh Padang Luar ya. Padang Luar. Kini lah dipindahin ke Pekanbaru. Kini Dipisah ya? Dipisah Karena katanya rame kan ya? Rame dan parkirnya tuh saling menutup gitu. Saling menutup ya. Kok orang PIK membeli baju ya. Parkiran penuh ada orang mau beli kopi. Orang kopi kok ngopinya lamo. Iya. Sameja berampik, otonya ampik lo gitu. Akhirnya 5 jam lo tuh ya. 5 jam lamo. Oke. Siap Daji. Kok terakhir Daji? Oke. Wak pengen adalah closing statement dari Daji untuk kawan-kawan yang baru-baru berusaha. Dari pengalaman si Dades Bion yang paling aco wak sabut yang harus aco wak apa tuh ya wak ulang-ulang tuh maksudnya untuk yang serius buka usaha yang paling penting tuh sebenarnya pertama tuh yakin dulu. Kalau udah yakin, udah riset, udah yakin produknya tuh kalau bisa tuh memang langsung dibom gitu. Jangan coba-coba lu sekiko. Itu akhirnya coba mati. Banyak seperti kawan-kawan yang lain banyak seperti itu. Karena nggak berani. Iya. Kalau yang kami lakukan di Tangkele dari awal memang kalau udah yakin ya harus berani terima risiko gitu. Jangan nanggung. Jadi waktu langsung gadang gitu. Jadi langsung dilihat orang gitu. Kalau dicoba ketik lo dapet. Dan biasanya ketik-ketik itu payahnya gitu. Iya, bisa aja nih ya cuma lamo ya. Bentuk keajaiban cek lah. Bentuk keajaiban. Dan kesabaran yang panjang. Dan kesabaran. Gitu. Cuma manusia kesabaran tipis tisu itu enggak bisa. Itu sih paling penting bagi. Oke, siap Daji. Terima kasih banyak Daji. Sama-sama dah. Telah berbagi cerita di Tampek Mota. Wak yakin dan percaya kawan-kawan walaupun di cerita kami ada guyon-guyonnya akan banyak hal-hal positif yang bisa diambil. Mudah-mudahan. Oke, nah sadanya itulah bincang-bincang kita bersama udah Fefri Rusji. Tidak salah kan? Tidak salah. Semoga ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pembicaraan singkat 1 jam kok. Nah, kita akan kembali lagi minggu depan dengan saya ya, dengan waktu dan tempat yang sama. Desbi Sugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.